kapasitas. Kalau tadi kita udah pahami apa itu definisi kapasitas dari berbagai ahli. Kemudian yang kedua kita lihat kapasitas itu ada berapa macam. Satu, yang teman-teman sering sebut sebagai C0, kapasitas dasar atau basic capacity. Apa itu? Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan atau orang maksimum yang dapat melintasi suatu penampang jalan tertentu selama 1 jam pada kondisi jalan dan arus lalu lintas yang ideal. Berarti ada definisi baru. Apa itu lalu lintas ideal? Lalu lintas ideal itu syaratnya kalau teman-teman lihat nanti ada 6. Apa? 1, uninterrupted flow. Ingat ya, pertemuan pertama atau kedua kita singgung arus itu ada yang arus terganggu dan tak terganggu. Nah, di sini berarti apa? Uninterrupted flow, berarti arus yang tak terganggu. Yang kedua, kendaraan yang lewat di situ sejenis. Jadi kalau mobil semua. Kalau sepeda motor semua. Nah, ini nggak mungkin tercapai di kita. Karena kita itu sistemnya adalah mixed traffic. Jadi lalu lintas yang lewat di jalan itu ya campuran. Dari yang kecil, menengah, sampai kendaraan yang besar. Yang ketiga, lebar lajurnya minimum 3,5. Artinya kalau per lajurnya 3,5 berarti kalau 2, 7 meter. Itu ideal. Ya. Yang keempat, kebebasan sampingnya 1,8 meter. Kemudian yang kelima, desain AH, AV, horizontal and vertical alignment, bagus. Untuk jalan medan datar itu kecepatannya 120. Ayo, sangat tinggi sekali nih, 120 kpj. Padahal di jalan tol aja yang antar kota itu 80-100. Sedangkan yang di perkotaan 60-80. Artinya ini lebih tinggi dibandingkan di jalan tol. Ini dikatakan arus ideal. Arus dikatakan pada kondisi yang ideal. Yang keenam, untuk lalu lintas 2 arah 2 lajur, dimungkinkan gerakan menyiap berarti ada JPM, jarak pandang menyiap dengan jarak 500 meter. Nah, ini dikatakan sebagai arus yang ideal. Nah, kapasitas dasar itu dipakai untuk apa? Digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas rencana. Ya. Dan kapasitas dasar itu adalah kapasitas terbesar. Artinya, dari 3 jenis kapasitas nanti, yaitu kapasitas dasar, kemudian kapasitas yang rencana, kemudian yang ketiga kapasitas yang mungkin, yang paling besar siapa? Kapasitas dasar. Jadi C0. Ya, jadi nilai C0 itu terjadi pada kondisi ideal. Merupakan kapasitas yang paling besar. Yang kedua, kapasitas rencana atau desain capacity. Apa itu? Kapasitas rencana yaitu jumlah kendaraan atau orang maksimum yang dapat melintasi suatu penampang jalan selama 1 jam, jadi periode waktunya tertentu ya dibatasi 1 jam pada kondisi jalan dan lalu lintas yang sedang berlaku tanpa ada kemacetan, kelambatan, insiden dalam batas yang diinginkan. Artinya apa? Kapasitas rencana ini berarti lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas dasar tadi, Rek? Lebih Ayo, kecil. lebih kecil ya, makasih. Jadi tolong kita 2 arah ya. Jadi kalau saya bertanya tolong dijawab, jangan didiamkan. Meskipun off cam nggak apa-apa. Jadi kapasitas rencana ini nilainya lebih kecil dibandingkan kapasitas dasar. Ya. Dan kapasitas rencana ini apa di sini? Yang terjadi di lapangan, existing ya. Yang terjadi di lapangan, tapi apa? Maaf, bukan yang terjadi di lapangan. Kapasitas yang direncanakan ya. Kapasitas yang direncanakan tanpa ada kemacetan, kelambatan maupun insiden. Ini namanya design capacity. Yang ketiga namanya kapasitas yang mungkin. Nah, kalau kapasitas yang mungkin ini adalah pada kondisi existing, ya, pada kondisi lalu lintas
yang sedang berlaku di lapangan. Berarti apa? Ada potensi, ada kemungkinan di situ ada jam, kemacetan mungkin ya, ada kelambatan, ataupun ada insiden, hazard, ada gangguan dari luar. Sehingga dari ketiga jenis kapasitas ini kalau kita urutkan, kapasitas dasar yang paling besar, ya, kapasitas dasar lebih besar dibandingkan dengan kapasitas rencana, dan kapasitas rencana lebih besar dibandingkan kapasitas yang mungkin. Jadi yang paling kecil siapa? Possible capacity. Kemudian yang ketiga, tadi sudah saya singgung di awal bahwa kapasitas itu bisa ditentukan satu berdasarkan apa tadi? Di ruas jalan maupun di simpang. Nah, kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu satu, ada atau tidak ada median. Ya, ada atau tidak ada median. Jika terdapat median, jika ada mediannya tadi gimana? Kapasitasnya dipisah. Berarti ada dua kapasitas, ada arus atau ada kapasitas dari A menuju B, misalnya dari apa? Kota menuju ke luar kota gitu ya. Kemudian yang satunya dari luar kota sebaliknya menuju ke kota dari B ke A. Itu kalau ada median. Jika tidak ada median, maka kapasitasnya dihitung untuk kedua arah. Berarti gini, kalau ada mediannya, berarti kapasitasnya ada dua, arusnya atau volumenya ada dua, maka visi rasionya juga dua. Jadi nanti ada visi rasio AB, visi rasio BA. Itu kalau ada median. Tapi kalau tanpa median, maka digabung. Berarti kapasitasnya hanya ada satu, volumenya juga digabung nanti. Ada volume A, arah AB, arah BA, karena tanpa median digabung jadi satu, maka visi rasionya nanti juga hanya ada satu. Itu kalau tanpa median. Yang kedua tadi lokasi. Lokasinya di mana? Kalau di kawasan perkotaan, maka kapasitasnya itu dipengaruhi juga oleh faktor FCCS. CS itu dari kata citizen size, ukuran kota, yang dilihat dari jumlah penduduk. Sedangkan yang kedua, kalau dia terletak di rural atau interurban atau di luar kota gitu ya, jalan antar kota gitu misalnya, maka dia tidak memperhitungkan faktor FCCS-nya nggak dipakai. Jadi kalau kita menggunakan MKJI 1997, C tadi apa? Kapasitas, C0 adalah kapasitas dasar atau basic capacity yang paling besar tadi, dikalikan dengan FCW, faktor koreksi karena lebar lajur, FCSP, faktor koreksi karena pemisahan arah atau separation, FCSF, side friction atau hambatan samping, dan yang keempat adalah FCCS, citizen size, ukuran kota, dari jumlah penduduk. Ini kalau di urban. Sedangkan kalau di rural, FCCS-nya dihapus, ininya dihilangkan. Maka tinggal C0, FCW, FCSP, dan FCSF. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mas. Alif, silahkan, Mas. Eh, mohon maaf Pak, mau nanya Pak, kalau misalnya jalan di pegunungan itu, apakah ada kriteria ideal juga Pak, yang bisa nampung kapasitas maksimal Pak? Oke, saya jawab ya. Jalan di pegunungan. Jadi nanti Medan, nanti kalau teman-teman baca di pedoman geometrik, Medan tuh nanti kita bagi tiga, Mas. Ada klasifikasinya datar, ada klasifikasinya bukit, ada klasifikasinya gunung. Datar, bukit, gunung. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, apakah di Medan yang gunung juga ada arus ideal? Ada. Tetapi, ada tetapinya, syarat kecepatannya tadi pasti tidak sama dengan 120. Desainnya pasti turun, Mas. Ya, jadi arus ideal itu arus yang tadi kan ada apa lebar lajurnya ditentukan, kemudian kendaraannya sejenis, kemudian desain kecepatannya berapa kan seperti itu. Jadi
Desain kecepatan itu nanti akan dipengaruhi oleh klasifikasi medan. Datar lebih besar dibandingkan bukit, kecepatan bukit di bukit lebih besar daripada kecepatan di daerah pegunungan. Seperti itu, Mas. Terjawab belum? Terjawab, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Belum ada. Sekarang kalau belum ada, gantian saya yang tanya. Saya tanya, FCSP tadi apa? Mbak Anggi? FCSP apa? Masih mute, Mbak? Maaf Pak, tadi kurang memperhatikan. Nah, kurang perhatikan ya. Oke, jadi tadi kalau diminta bertanya, tolong kalau ada yang belum jelas ditanyakan ya. Oke, D. Arvin, Desta, FCSP apa, Mas? Aduh, adik. Ini pada join terus ditinggal pergi, Pak ya? Kok tidak? Maaf, Pak, tadi nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Oke, FCSP apa, Mas? FCSP. Oh, dimatikan. Ya, sudah ganti lagi. Mas Hilman. Siap Pak, benar Pak. FCSP itu Mm-mm. faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah. Ya, pemisahan arah Yang dari mana itu kata ya dari yang mana kata itu S. tidak berlaku bagi jalan satu arah. Ya, SP itu separation. Artinya, kalau jalan itu hanya satu arah, maka FCSP-nya berapa nilainya, Mas? Berapa nilai FCSP-nya? 0? 0 atau Benar, 1 atau berapa? ulangi pertanyaannya Pak, mohon maaf tadi Oh, ulangi kurang pertanyaannya. terputus Ya. suaranya. Oke, FCSP tadi kan faktor pemisahan arah. Nah, Ya. akan berlaku kalau jalan itu ada mediannya. Berapa proporsinya? Oh, yang arah AB 50 Pak Gito, yang arah BA 50. Oh, berarti kalau 50-50 faktornya 1. Faktor koreksinya 1 kan itu. Nah, kalau jalan satu arah, tadi nyinggung jalan satu arah. FCSP-nya berapa, Mas Hilman? 0 mungkin Pak. Kalau 0 berarti kapasitasnya jadi 0. Kurang 1 apa ya Pak? 1 ya. Jadi jalan satu arah itu sama aja seperti jalan tanpa median, ya kan? Kalau jalan tanpa median itu berarti FCSP-nya kan 1. Kalau jalan dengan median, median dalam arti di sini adalah 2 arah ya. Jadi kalau jalan itu tanpa median itu kan berarti ada kemungkinan menyap, ya kan? Maka proporsinya berapa kan gitu. Jadi jalan baik tanpa ataupun dengan ya, tolong diperhatikan. Kalau FCSP itu hanya berlaku kalau apa? Kalau ada kemungkinan menyap. Ya. Ada kemungkinan menyap dan juga ada atau tidak ada mediannya. Jadi proporsinya ya. Proporsinya arah AB berapa, arah BA berapa. Kalau sama 50-50, maka faktor koreksinya 1. Kalau 30-70, 60-40, nanti lihat di tabel. Ada nilainya berapa. Nah, sekarang tadi kalau untuk jalan satu arah kan nilainya 1 ya. Jalan satu arah nilainya 1. Kemudian kalau jalan dengan median. Kalau jalan dengan median itu ada kemungkinan menyap nggak, Mas? Mas, apa ini sekarang? Kautsar. Mas Kautsar. Hadir, Pak. Ya, oke. Sekarang tadi pertanyaan saya, kalau jalan itu ada mediannya, maka ada kemungkinan menyap nggak? Ada, Pak. Loh, ketemu dengan siapa kalau di tengahnya ada mediannya? Menyap kan
Tidak Nggak ada Pak, tidak ada Pak. Kalau ada medianya nggak tidak ada. ada kendaraan dari arah lawan kan nggak ada, jalan sendiri-sendiri. Berarti FCSP-nya berapa? Nol. FCSP-nya, wah, kalau 0 ya berarti kapasitasnya 0. 1, Mas. Halo Mas Kautsar, Iya Pak. jelas Pak. sekarang? Jelas. Jelas, ya. Jadi jangan kebalik-balik. Jadi kalau jalan itu ada mediannya, maka nilainya 1 kan. Tapi kalau jalan itu dua-dua UD, 2 lajur 2 arah tak terbagi, maka FCSP-nya harus dilihat apa? Proporsi distribusinya. Apakah 50-50, 40-60, 30-70, 70-30, dan seterusnya. Itu akan berpengaruh pada nilai FCSP. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Makasih. Yang jawab 1. Semoga yang lain juga jelas. Nanti kalau nggak jelas, di ujian ditanya, kalau nggak bisa jawab bukan salah saya ya. Oke. Oke, sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua yang disimpang, teman-teman. Kapasitas simpang di sini kita bicara simpang bersinyal. Kapasitasnya bagaimana? Kapasitas simpang bersinyal itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah arus jenuh, S. Saturation flow, S itu dari saturation, arus jenuh. Yang kedua G. G itu green time efektif. Yang ketiga waktu siklus atau C. Ya, ini kalau di simpang bersinyal. Kalau simpang tak bersinyal nanti kita belajar insya Allah minggu depan. Ada faktor-faktor koreksi untuk mendapatkan nilai kapasitas. Ada lebar lajurnya dan macam-macam. Oke, sekarang pertanyaan saya buka dulu daftar hadirnya. Ada 48, alhamdulillah yang join ada 48. Saya tanya sekarang Mbak Adinda. Hadir Mbak Adinda? Hadir, Pak. Hadir. Oke, saya tanya Mbak. Kalau green time efektif itu sama dengan display green time nggak Mbak Adinda? Sama atau beda? Sama, Pak. Oh, sama. Saat kuliah survei, Mbak Adinda berangkat? Berangkat, Pak. Berangkat. Nah, berarti kemarin kelewat ya, slide saya kelewat. Jadi, green time dan green time effect itu berbeda. Green time itu sama dengan display, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masuk ke persimpangan bersinyal, kan di situ ada nyala hijau ya. Oh, hijaunya 18 detik. Itu namanya display green time. Ya. Waktu hijau berdasarkan displaynya, nyala hijaunya. Nah, kalau di sini yang dipakai bukan display green time, tetapi waktu hijau efektif. Ya, waktu hijau efektif itu adalah green time efektif itu apa? Green time efektif itu adalah display green time dikurangi start loss. Ada yang tahu start loss? Start loss itu adalah waktu kehilangan di awal. Jadi lampu nyalanya udah hijau, tetapi kendaraan belum bisa bergerak karena ternyata masih ada kendaraan yang ada di dalam di dalam kotak kuning, yellow box, sehingga kita belum bisa jalan. Ya. Tetapi sebaliknya, pada saat nyala hijau sudah habis, sudah berganti kuning, yang harusnya orang tuh hati-hati ngerem, berhenti ya, orang masih ada yang bergerak. Itu namanya apa? N-lag, tambahan di belakang. Sehingga kalau ditanyakan berapa besarnya green time efektif atau berapa besarnya waktu hijau efektif, itu adalah display green time dikurangi dengan start loss, ya, dikurangi start loss-nya, kemudian ditambah dengan n-lag. Jadi dikurangi kehilangan di awal, ditambah dengan apa? Ditambah dengan tambahan waktu di belakang. Oke. Tahu ya sekarang ya, Mbak Dinda? Iya, Pak.
Oke, baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi kapasitas di ruas. Satu, kondisi traffic, ya, kondisi lalu lintasnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi jalannya. Yang ketiga, kondisi fasilitas jalan. Bagaimana rambunya, bagaimana markanya, bagaimana lampu apilnya, dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi kapasitas di ruas jalan. Sekarang DJ. DJ itu apa? DJ adalah derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara arus, Q, dengan kapasitas, atau orang sering menyebutnya volume per kapasitas, gitu ya, VC. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika V per C-nya kurang dari 1, ini yang bagus. Artinya, volume yang lewat itu masih di bawah kapasitas. Ya. Kemudian yang kedua, V sama dengan C, atau V per C sama dengan 1, berarti sama, besarnya volume sama dengan kapasitas, berarti apa ini? Q max. Ya, yang kedua ini Q max. Yang ketiga, V per C lebih dari 1. Ini secara teori tidak mungkin. Tetapi di lapangan mungkin dan sering. Nilai volumenya lebih besar dibandingkan nilai kapasitas. Terakhir, loss. Loss itu apa? Loss adalah tingkat pelayanan atau level of service yang menggambarkan kualitas suatu jalan dan batas-batas kondisi operasi. Parameter yang dipakai apa? Satu, speed dan travel time. Yang kedua adalah density, dan yang ketiga delay. Yang keempat, saturation flow atau arus jenuh. Yang kelima, di derajat kejenuhan atau degree of saturation. Jadi tingkat pelayanan itu bisa dilihat dari 5 parameter. 1, speed and travel time. 2, density. 3, delay-nya. Delay itu tundaannya. Yang keempat adalah saturation flow. Dan yang kelima, derajat kejenuhan atau volume per kapasitas. Nah, kalau tadi volume per kapasitas itu kan nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Lebih dari, kurang dari 1, 1 atau lebih dari 1 kan itu. Maka tingkat pelayanan itu dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, E, F. Ada 6. 1, A itu yang bagaimana? Ini yang paling bagus. Free flow speed. Ingat, kemarin di kurva, free flow speed itu apa? Kecepatan arus bebas itu tercapai pada kapan? Pada saat arusnya mendekati 0 ya, atau yang lewat hanya ada 1, karena merupakan kecepatan yang paling tinggi yang terjadi pada kondisi free flow. Kecepatan kendaraan dikendalikan oleh keinginan pengemudi, batas kecepatan, dan kondisi fisik jalan. Jadi kondisi yang paling bagus itu ya A, ya, tingkat pelayanan A, atau loss-nya apa? A. B, sekarang arus stabil. Ini dipakai untuk merancang jalan antar kota. Karena jalan antar kota itu speed-nya, kecepatannya lebih tinggi dibandingkan urban. Ya, kalau di antar kota misalnya boleh 100 gitu ya. Kalau di urban enggak boleh. Paling di urban 60 atau 50 gitu ya. Kecepatan operasi kendaraan mulai terbatas sedikit atau sama sekali tidak mengalami keterbatasan dalam kemampuan bergerak akibat kendaraan lain. Jadi B, harus stabil. C juga harus stabil, tapi dipakai untuk desain urban road. Ya. D, nah D ini arus mulai tidak stabil. Kecepatan masih dapat dipertahankan, tetapi keterbatasan pada arus lalu lintas mengakibatkan adanya penurunan kecepatan. Jadi kecepatannya mulai turun. E, arus tidak stabil. Nah, arus yang tidak stabil itu cirinya apa? Kecepatan kendaraan itu 10 mil per hour. Jadi kalau kecepatannya 30 mil per hour itu kalau dikonversi jadi kilometer per jam jadi berapa? Mungkin sekitar 40-an ya. Ya, karena mil itu kan ada 2, ada nautical mil, berarti mil udara untuk transportasi udara, ada mil laut. Ya.
Kemudian arus tidak stabil, kendaraan sering berhenti pada waktu tertentu, dan kemampuan bergerak sangat terbatas. Ini namanya E, arus tidak stabil. Kemudian yang keenam, F, force flow, arus terpaksa, kecepatan operasi kendaraan sangat rendah, dan volume lebih kecil daripada kapasitas dan terbentuk antrian kendaraan. Jadi mulai ada antrian kendaraan atau volumenya masih ini ya, masih lebih kecil dibandingkan kapasitas, maksudnya gini. Belum mencapai Qmax. Karena kalau udah sampai dengan Qmax berarti apa? Jam. Ya. Sudah macet, tidak bisa gerak. Kalau di sini masih apa? Kecepatan operasi kendaraan sangat rendah, artinya masih bisa bergerak. Jadi F itu jangan diartikan sebagai jam, macet bukan. F itu adalah force flow. Kecepatan masih ada tetapi sangat rendah. Jadi kendaraan masih jalan tapi sangat pelan. Oke, materi 1 selesai. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, makasih. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita buka PKJI, kapasitas jalan antar kota ya. PKJI antar kota. Jadi biar sama. Sudah dibuka semua perkotaan? Sudah, Pak. Sudah, saya share juga ya. Perkotaan. Sudah muncul? Oke. Muncul, Jalan Pak. ya, jalan kota tipe 42 terbagi. 42 itu berarti contohnya nih teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini yang tepi ini enggak ya, yang tepi ini lajur lambat. Berarti ada 4 lajur, 2 arah, ini ada mediannya, ini mediannya. Berarti ini terbagi. 4 lajur, 2 arah terbagi. Atau orang juga kadang menulis 4/2D, divided. Jadi ada mediannya. Oke, saya tidak bacakan semua, teman-teman tolong lihat. Di sini ada tipe klasifikasi kendaraan. Ada kendaraan ringan itu kelasnya MPV, multi purpose vehicle, ya, sedan, jeep, ya, 4WD, core, terus apa lagi nih, pick up, ya. Kemudian ada Avanza, Xenia, dan kelompoknya. Ini kendaraan ringan. Kemudian yang kedua kendaraan sedang. Kendaraan sedang terkecil, truk 2 as, 7 ton, bis, 3/4 ya. Kemudian ada kendaraan berat, berarti selain yang sedang, yang truk 3 as, trailer, dan lain-lain. Kemudian motorcycle, sepeda motor, dan KTB, unmotorized, kendaraan tak bermotor. Becak, sepeda, andong, dokar. Ini kelompoknya KTB. Kemudian ini hambatan samping. Teman-teman tolong diingat, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Masih ingat? Jumlah pejalan kakinya berapa ya? Kemudian kendaraan yang berhenti atau parkir. Kemudian kendaraan tak bermotornya. Kemudian kendaraan yang keluar masuk di jalan. Kemudian nanti dikalikan apa? Kita kalikan dengan faktor bobot, ya. Kalikan dengan bobotnya berapa,
Kecil sekali ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan ya? Jadi hambatan samping itu dipengaruhi oleh pejalan kaki, nanti kita kalikan dengan setengah, jadi bobot satu pejalan kaki itu nilainya setengah. Kemudian kendaraan umum, kendaraan yang berhenti, 0 nilainya 1, kendaraan yang keluar masuk nilainya 0,7, dan kendaraan tak bermotor nilainya 0,4. Nanti Anda kalikan dengan hasil surveinya, misalnya pejalan kakinya ada 100, 100 kali setengah berarti 50, dan seterusnya Anda jumlahkan. Kemudian dari jumlah keempatnya ini berapa, masukkan ke tabel A2. Apakah totalnya kurang dari 100, maka hambatan sangat rendah, 100 sampai 299 rendah, 300 sampai 499 sedang, 500 sampai 899 tinggi, dan lebih dari 900 sangat tinggi. Itu kelas hambatan samping. Kemudian EKR, jangan lupa EKR itu tidak hanya melihat jenis kendaraannya, tadi ada kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, ya, tapi juga melihat tipe jalannya. Ya, apakah tipe jalannya adalah 22 TT, 2 lajur 2 arah tak terbagi, maka ini kita jumlah arus total. Ya, jumlah arus total. Kalau kurang 3.700, 1,3, dan sepeda motor ingat, dia dibagi lagi berdasarkan apa? Lebar lajurnya. Ya, kalau dia kurang dari sama dengan 6 meter, maka satu sepeda motor 0,5. Kalau dia di 22 TT, kurang dari 3.700. Kalau lebih dari sama dengan 1.800 sampai dengan 3.700, 1,2 KB, SM-nya 0,35, kalau lebih dari 6, 0,225. Kemudian yang kedua, yang tipe one way, satu arah ya. Jadi 21 nilainya sama dengan 42T atau 42D. Sedangkan 31, jalan satu arah yang jumlahnya 3 lajur, itu sama dengan 6/2D atau 6/2T. 6 lajur, 2 arah, ada median. Nah, ini adalah jumlah arus setiap lajur ya, teman-teman, bukan total. Kalau ini nanti total. Kalau ini total untuk dua arah. Kalau yang ini per lajur. Jadi kalau jalannya ada 2 lajur, hasil surveinya misalnya 2.000, berarti per lajurnya 1.000. Jadi kalau 1.000 berarti masuk sini. Kurang dari 1.050 ya, yang atas. KB-nya 1,3, SM-nya 0,4, KR-nya berapa? Ya 1. Jadi KR-nya 1, KB-nya 1,3, SM-nya 0,4. Kemudian, tolong diingat, kalau tadi kita udah diskusi kapasitas tadi ya, di awal. Kita diskusi kapasitas, sekarang yang kedua itu adalah kecepatan arus bebas. Ini untuk urban, ya, urban road. VB itu siapa? Velocity atau kecepatan bebas. Ya. Kecepatan arus bebas adalah sama dengan kecepatan arus bebas dasar atau VBD ditambah VBL. VBL itulah faktor koreksi, L itu apa? Lebar lajurnya. Ya. Dikalikan dengan FVBHS, BHS itu berarti faktor koreksi hambatan samping. Dan dikalikan lagi dengan BUK, faktor koreksi ukuran kota. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama adalah PBD, ya, kecepatan arus bebas dasar, ditambah dengan faktor koreksi lebar lajur, hasilnya dikalikan dengan faktor koreksi hambatan samping, hasilnya lagi dikalikan dengan faktor koreksi ukuran kota. Ini nilai VBD-nya, ya. Nilai VBD-nya ditentukan oleh siapa? Tipe jalan lagi. Jadi tipe jalan sangat penting, jangan sampai salah ya. Teman-teman jangan sampai salah menentukan ini tipe jalannya apa.
Apakah 22TT, 2131, atau 42T, atau 42D, atau 62D. Karena beda jalan, ya, beda tipe jalan, beda apa? Beda VBD-nya. Contoh, VBD untuk kendaraan pada jalan 22TT berapa? 40. Nilainya sama dengan sepeda motor, 40 juga. Tapi kalau untuk rata-rata semua, untuk tipe 22TT adalah 42, sedangkan KR-nya 44. Ini ngisi siapa? Kalau kita masukkan ke rumus ini ngisi VBD. Faktor atau nilai kecepatan arus bebas dasar. VBD. Yang kedua, lebar lajur. Saya perbesar lagi ya, biar kelihatan. Lebar lajur. Lebar lajur ini jangan sampai terjebak. Kalau jalannya 22TT, maka ini per jalurnya. Jalurnya. Jadi totalnya ya. Total berarti 5 meter. Berarti kalau 5 meter itu berarti 2,5. Maka faktor VBA-nya minus berapa ini? Minus 11,5. Karena idealnya tadi berapa? 3,5. Kalau 3,5 kali 2, 7. Berarti kalau 7 faktornya 0 berarti. Nah, 0 kan? Kalau 7 nilainya 0. Karena 0. Lupa kalau 0 nanti 0. Enggak. Nilainya 0 karena dia fungsinya di sini dijumlahkan. Jadi VB itu sama dengan VBD, kecepatan arus bebas dasar ditambah faktor koreksi lebar lajur. Jadi faktor koreksi lebar lajur tidak dikalikan, tetapi dijumlah. Kalau nilainya min ya dikurangi. Jadi kita kembali ke sini, kalau 7 tadi 0 ya, 0 koreksinya, kalau 8 plus 3, kalau 10 plus 6. Itu kalau 22TT. Sedangkan kalau 42T atau jalan satu arah, one way, adalah per lajur. Per arahnya ya. Per arahnya. Per arah dan per lajur. Jadi kalau dia misalnya 42T itu berarti arah AB-nya ada berapa? Ada 2 lajur. Berarti kalau 2 lajur misalnya Anda ukur ketemunya 7, berarti dibagi 2, 3,5. Kalau 3,5 faktornya berapa? 0. Ya, faktor koreksinya 0. Berikutnya hambatan samping. Hambatan samping itu tadi dari survei, dari 4 kondisi tadi, jumlahnya berapa, kalikan bobot, masukkan ke dia, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kemudian, belum selesai, kita harus juga lihat apakah dia itu curve ya, curve, atau dia bahu. Biasanya kalau urban curve, tapi juga ada juga jalan di urban tetapi adanya bahu. Maka tolong diukur berapa jarak dari bahu ke tepi penggalang pertama. Kalau kurang dari setengah meter, gunakan kolom ketiga. Kalau jaraknya lebih dari 2 meter, kolom 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6. Ini kalau apa teman-teman tadi? Bahu. Sedangkan kalau curve, meskipun sama jaraknya, kurang dari sama dengan setengah, ini lebih dari sama dengan 2 meter, tapi nilainya berbeda. Kalau bahu, 42T sangat rendah, 1,04. Ya, ini ya nilainya. Tapi kalau di sini 1,02. Jadi tolong perhatikan. Dia punyanya bahu atau curve. Karena tabelnya berbeda. Terus berikutnya faktor koreksi ukuran kota. Ya, faktor koreksi ukuran kota. 100.000 5 orang. Misalnya 100.000 5 orang penduduknya. Berarti mana? Ini ya. 0,1 sampai 500.000. Berarti faktor koreksinya 0,93. Tapi kalau penduduknya Pak, penduduknya 3 juta 1 orang. 3 juta 1 orang ya berarti 1,03 karena lebih dari 3 juta. Kemudian kapasitas, saya nggak ulang ya, kapasitas C sama dengan C0 kali FCLC, lebar lajurnya, kalikan PA pemisahan arah, HS hambatan samping, UK ukuran kota. Saya nggak ulang, ini kapasitas dasarnya, kalau per lajur 1650, kalau 42T atau one way,
Kemudian 2.900 kalau 22 TT. Berarti ini yang tanpa median. Ini faktor koreksinya sama. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi pemisahan arah, Pak. Pemisahan arah ini hanya berlaku untuk jalan 22 TT. Ya. 22 TT, maka kalau 50-50 nilainya 1, kalau 5545 0,97, 6040 0,94, 6535 0,91, 7030 0,88. Pak, kalau di lapangan saya nemu 80-20. Ada yang mau jawab coba. Kalau 80-20 faktornya berapa, Dek? Nggak ada yang mau jawab. Kalau 80-20, faktor koreksi PA-nya berapa? Mas Muhammad, ayo berapa, Mas? 0,85 bukan, Pak? Kenapa 0,85? Alasannya apa? Karena kalau di sini selisihnya dari selisih itunya 0,03. 0,03. Ya, jadi Anda boleh melakukan namanya itu ekstrapolasi, Mas. Jadi kalau ada misalnya diketahui 80-20 atau ekstrimnya lagi 90-10, maka silahkan diekstrapolasi. Biasanya kan teman-teman nginterpolasi ya. Kalau nginterpolasi itu berarti misalnya nilai ini ditambah ini, misalnya Pak persentasenya 67,5, berarti kalau 67,5 pasangannya berapa? 32,5. Oke. 67,5, 32,5 berarti interpolasi antara 0,91 tambah 0,88 dibagi 2. Ya. Kalau tadi 80-20 atau 90-10 itu namanya ekstrapolasi. Nah, silakan diekstrapolasi ya. Makasih Mas Muhammad. Berikutnya FCHS sambatan samping sama ya. Ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ini bahu, ini curve. Kemudian ukuran kota, UK. Nah, terus DJ. Derajat kejenuhan itu sama dengan Q per C. Atau kalau tadi V per C, Pak, volume per kapasitas ya. Q juga arus per kapasitas boleh. Kemudian ada satu tambahan lagi, yaitu VT. Saya perbesar ya supaya kelihatan. VT ini untuk apa? VT ini dipakai jika ya kita tahu DJ-nya ya. Kita tahu DJ tadi apa? Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu dari Q per C. Harus dibagi kapasitas. Kalau kita tahu DJ-nya ya, DJ-nya kita tahu. Kemudian VB, ini yang garis-garis ini namanya VB. VB itu berarti kecepatan arus bebas. VB 55, 50, 45, 40, 35 kita tahu. Jadi DJ-nya tahu, VB-nya tahu, maka kita tinggal tarikkan. Misalnya 0,5. DJ-nya 0,5, misalnya I-nya VB-nya 40, tarik ke kiri. Maka itu dapat namanya VT, kecepatan tempuh dalam kilometer per jam. Ukuran kota 1-3 juta jiwa untuk jalan 22 TT. Kalau yang samping ini untuk jalan apa nih? Untuk jalan 42T atau 62T atau one way. Jalan satu arah juga pakai ini. Itu namanya apa tadi? Kalau tahu DJ-nya, kemudian VB-nya ada, kita bisa mencari nilai kecepatan tempuh atau VT. Ini saya lewati, nanti dibaca sendiri. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Apa ini soalnya nih? Contoh soal. Diketahui jalan 22 TT. Berarti jalan 2 lajur, 2 arah tak terbagi. Geometrik lebarnya 6 meter. Oke. Jadi lebarnya 6 meter. Berarti nanti ada faktor koreksi. Karena kurang dari 7 meter. Dia bahu. Oke. Ini bahu ya. Bukan curve, tetapi bahu. Lebar bahu efektif pada kedua sisinya 1 meter.
rata dengan jalan, berarti tidak ada drop off, ya, tidak ada beda elevasi antara bahu dengan badan, artinya rata. Pemisahan arah 70-30 berarti FCSP-nya ada 70-30. Ukuran kota 700.000. Ada ketentuan hambatan samping, banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan. Berarti kita bisa tebak kemungkinan tinggi, ya. Harusnya ada apa, Pak? Harusnya ada data surveinya. Berapa pejalan kakinya, berapa kendaraan yang keluar masuk, berapa kendaraan yang berhenti, berapa KTB-nya harusnya ada, Anda kalikan bobot, dapat jumlahnya, masukkan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Harusnya ada data surveinya. Diminta apa, Dek? 1, berapa kapasitas dalam satuan SKR per jam. Yang kedua, berapa arus maksimum lalu lintas yang dapat dilalui pada kecepatan 30 km per jam. Yuk, dari data yang diketahui ini, langkah pertama apa yang Anda lakukan? Siapa yang menjawab? Yuk, biar 2 arah kuliahnya, tidak saya terus. Waduh, malah ada yang live. Semoga karena gangguan sinyal. Yuk, siapa yang mau mencoba menjelaskan? Jawab. Mbak Bening. Mbak Bening ada, Mbak Bening? Oh, tidak aktif. Mbak Fatimah Az-Zahra. Pada kemana nih? Iya Pak, saya Oke. Aktif ya? aktif Pak. Oke. Nah, gimana Mbak? Langkah pertama apa yang Anda lakukan? Kalau dikasih datanya seperti itu, Anda diminta soal 1 dulu. Berapa kapasitas segmen? Berarti langkah pertama apa? Kapasitas segmen kan berarti cari arus jenuh ya Pak? Arus jenuhnya untuk apa? Kapasitas berarti kecepatan. Bentar Pak. Nah, tadi memperhatikan nggak? Iya, memperhatikan Pak sambil nulis. Oh, sambil nulis, oke. Langkah pertama cari apanya? Kalau ditanya kapasitas, pasti Anda cari apa? C0, ya nggak? C0, iya Pak. Ya, C0. C0 itu kapasitas dasarnya. Nah, Oh, iya. kapasitas dasarnya berapa, Mbak? Cari kapasitas dasar. Kapasitas dasar berarti dari tipe jalan. Karena tipe jalannya 2 22 TT. Perbagi, berarti hasilnya Berapa? 1. Kok 1? Apa 2? Betul. Mana sih ya PPT-nya? C0-nya berapa? Ada tadi, bentar. Mana ya? Nih. 22. Oh, ini. Jawabannya ada di, nah ini Mbak. 3. Ya. Iya. Karena jalannya 22 TT, maka nilainya C0-nya 2.900. 2.900. Ya. Ini untuk kedua arah. Langkah berikutnya apa? Koreksi. Cari parasai BL, lebar jalur. Ya, lebar lajurnya. Tadi 6 meter ya di soal ya. Iya. 6 meter. Berarti kalau 6 meter 22 TT, berarti nilainya berapa? 0,87. Oke, 0,87. Ketiga, faktor koreksi pemisahan arah. Tadi 70-30 ya. Iya, 70-30. Berarti 0,88. Terus yang keempat, hambatan samping. Hambatan sampingnya datanya cuma begini. Banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, beberapa menggunakan akses jalan, adanya bahu 1 meter. Berarti Anda pilih bahu. Nah, jangan pilih yang crop. Pilih yang bahu. Kemudian jaraknya tadi 1 meter. Tipenya 22 TT. Ya, 22 TT. Nah, tadi ada 2 maksudnya tinggi,
atau sangat tinggi. Karena data surveinya nggak ada. Iya, Harusnya ada data surveinya dikalikan bobot ketemu jumlah. Kita asumsikan tinggi saja ya. Tinggi. tinggi. Tinggi berarti 0,86. Nih, 0,86. ya 0,86. Terus terakhir ukuran kota. Jumlah penduduknya 700.000. 700.000. Berarti kurang dari 700.000 berarti masuk kemana? tadi mana? Setengah sampai 1 juta. Iya, 0,95. 0,95. Berarti kapasitasnya berapa? Tinggal dikalikan semua kan? Iya. 2.900 Anda kalikan 0,87, 0,88, 0,86, 0,94. Berapa hasilnya? 0,86 kali 0,95. Berapa hasilnya? 1813,93. 1813, 0,9368. bukan 1795? 2.900 dikali 2.900 kali kali 0,87 0,87 kali kali 0,88 ya kali 0,86 0,86 kali 0,94. 94. 94 apa 95 ya, Pak? 94 atau 95 ya 95, kalau sini 94. 0,95 atau 94. Berapa, Dek? Kalau 94 1794,84. Ya, 1795 ya. Iya, dibulatkan ke atas ya, Pak. Ya, round up. Oke. Yap. Kejawab soal A ya. Kejawab, Pak. Jawab. Kalau saya tanya lagi, berapa kecepatan arus bebasnya? Ganti, Mbak. Makasih, Mbak Fatimah. kembali, Pak. Sekarang saya ganti yang Putra. Ayo, yang Putra siap-siap nih. Mas, yang belum tadi siapa ya? Mas Rizky, Muyasar ada nggak? Mas Usman? Iya Pak, hadir. Buat. Masih tadi nyimak penjelasan saya? Nyimak tapi bingung Pak. Bingungnya di mana? Kurang paham. Mungkin online ya Pak, jadi agak kurang paham sama putus-putus. Oh ya. Ya. Ya, mohon maaf ya karena online. Oke. Mas Iya, Usman. Pak. Silahkan lihat. Nah, lihat sini. Tadi kalau VB, ingat nggak VB? Kecepatan arus bebas itu adalah apa? Arus bebas, kecepatan bebas dasar plus minus atau plus koreksi lebar lajur dikalikan faktor koreksi hambatan samping dikalikan faktor koreksi ukuran kotak. Ukuran Ya kan? kotak. Berarti, sebentar saya koreksi Mbak Fatimah tadi. 0,94 itu dari ini. Faktor koreksi ukuran kota untuk kapasitas itu nilainya berbeda. Jadi tadi 0,94, yang 0,95 itu untuk yang kecepatan arus bebas. Jadi tabelnya berbeda. Nanti enggak lupa kita yang betul 94 atau 95, yang betul 94 kalau kapasitas. Baik, Pak. Terima kasih. Tabelnya A15. Kalau arus bebas dasar nanti tabelnya A9. Oke, Mas Usman. Berarti kalau bebas dasar 44 dari mana Mas Usman? Dari sini, Pak. Ya, dari 22 TT. Ya, betul, Pak. 22 TT. 22 TT, kendaraannya ringan, nilainya 44. Oke, 44 masuk sini. Minus 3. Lebar lajurnya tadi 6. Dari tabel A6. Saya perbesar ya. Oke. A6, 22 TT, lebarnya 6. Berarti koreksinya min 3. Min 3. Oh ya, paham. Berarti 44 min 3 kali hambatan sampingnya tadi bahu, jaraknya 1 meter, tinggi 0,86. Kali 0,86 kali faktor koreksi ukuran kota. Jumlah penduduknya tadi 700.000. 700.000, ya betul. Ya.
Ya, 700.000 berarti 0,95. Oke. 0,95. Kalikan Oke. 44 kurangi 3, 41 Hmm. kali 0,86 kali 0,95. Hasilnya 34, betul? Coba Pak, saya hitung Ya. kalkulator. Sebentar ya Pak. 41 kali 0,86. 41. Bentar Pak, ambil kalkulator dulu Pak. Nggak pakai laptop. Laptop kan ada Excel-nya. Aduh, ini bentar Pak, kalkulator. Ya, 41 kali 0,86 kali 0,95. 41 kali 0,86 0,86 kali 0,95. kali 0,95. 33,497 Pak. Ya, Ya, 33,497. Berarti 33,5 ya, atau 34 nggak ya, apa lah. ya. 33,5 atau 34. Oke. Berarti Hmm. kita udah dapat 2 ya, Mas Usman ya. Satu dari Mbak Betul. Fatimah tadi dapat kapasitas. Kapasitasnya tadi 1.795. Yang Betul. kedua, dapat nilai VB. 34. Dapat nilai VB. VB-nya 34. Pertanyaan kedua belum? Pertanyaan kedua tadi free flow ya Pak? Berapa arus maksimum yang dilalui pada kecepatan 30? Sudah jawab belum? Tadi kan kecepatan 34 km per jam ya Pak? Tadi kan VB. Oh ya, Yang VB Mas ya. cari tadi kan VB, kecepatan arus bebas dan bebas. Iya. Berapa Kmax Kmax yang dilalui 30? Mas Usman, tahu jawabannya? Belum? Belum Pak. Belum. Oke, makasih Mas Usman. Siap Pak. Makasih Sekarang juga Pak. sekarang ganti Mas Zainal Abidin. Tadi udah belum? Belum saya tanya ya? Oke, ayo. Gimana Mas Zainal Abidin? Langkah untuk menjawab yang nomor 2 ini gimana caranya? Gimana caranya? Tadi Bapak kan udah jelaskan ini. Tadi Bapak jelaskan terakhir tadi hubungan antara apa tadi? Ingat kan? Nah, coba kita ulangi lagi. Hubungan antara derajat kejenuhan DJ jika diketahui VB, VB tadi udah dihitung Mas Usman, 33,5 atau 34. Kemudian PT-nya diketahui. PT-nya 30 km per jam. Berarti Anda harus nyari apa? DJ, ya enggak? Mas Zainal. Oke. Berarti cara nyari DJ-nya gimana, Mas? Saya dibantu. Oke. Arus, volume tadi udah dihitung Mbak Fatimah, 1795. Kemudian, kapasitas, sorry. Kapasitasnya sudah dihitung oleh Mbak Fatimah tadi, 1795. Kemudian, volumenya berapa, Mas Zainal? Kan Anda harus nyari volume dulu untuk dapat DJ. Volumenya berapa? Tiga puluh empat itu bukan 34 tadi VB, Mas.
belum kebayang ya, Mas? Mas, tuh. Oh, belum. Ya, saya jelaskan. Jadi untuk menjawab yang soal B tadi ya, untuk menjawab yang soal B nomor 2, itu kan dari langkah A, teman-teman udah dapat C, kapasitas. Kapasitasnya 1795. Oke. Kemudian Mas Usman sudah ngitung VB. V-nya 34 km per jam atau 33,5 tepatnya tadi. Kemudian ditanya, kalau kecepatan tempuhnya itu 30 km per jam, berarti DJ-nya dari mana? Anda cari. 30-nya diplot, kemudian buatlah garis imajiner, garis bantuan, dengan nilai VB sebesar 34, berarti kan ada di bawah ini kan? Kan nilai VB terkecil 35, berarti 34 ada di bawahnya. 34 misalnya ini imajiner. Kemudian kamu tarik 30 sampai motong imajiner VB, tarik ke bawah, dapat apa? DJ, derajat kejenuhan. Nilainya, ini satuannya salah ya, bukan 31 km per jam, tetapi yang betul adalah 0,31. Ya. Jadi derajat kejenuhannya dapat 0,31. Nah, sekarang Anda bisa ngitung apa? Anda bisa ngitung Q, karena yang ditanyakan adalah Q. Tadi DJ sama dengan Q per C. Ya. Saya ulang, DJ sama dengan Q per C. DJ-nya tahu, 0,31. C-nya tahu, 1795. Berarti Q-nya berapa, Dek? Q sama dengan DJ dikalikan C. Saya ulang, Q sama dengan DJ dikalikan C. Berarti 0,31 kali 1795. Berarti Qmax pada kecepatan 30 km per jam sebesar 556 apa? Kendaraan atau SKR per jam. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Nggak sulit toh, Dek? Pusing, Pak. Lumayan, Pak. Enggak, ini contoh soal yang paling mudah. Kan kalau ngasih contoh soal itu yang mudah aja. Nanti soal ujiannya yang susah, menurut Mas. Oke, tadi ada yang tanya siapa tadi? Mas siapa tadi? Udah raise hand, silakan. Ya, izin bertanya ya Pak. Oh, oke. Berarti misalkan tadi yang didapat itu ya apa VB-nya itu tidak ada di dalam ini diagram Grafik. tersebut. Kita mencarinya kira-kira gitu ya Pak berarti. Iya, boleh. Boleh dengan garis bantuan imajiner. Jadi di sini kan VB maksimal 55, Dek. Yang terkecil 35. Misalnya Pak Ito saya dapat 52,5. Berarti kalau 52,5 ya diinterpolasi antara 50 dan 55. Dapat nilainya berapa? Gitu, boleh. Jadi boleh menambahkan garis imajiner. Terjawab, Mas? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan ada pertanyaan lain? Monggo, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Kalau belum ada, boleh nanti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis ya, Dek ya? Kelas B, kok Kamis? Iya, Kamis ya? Kelas B hari Kamis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, hari Kamis jam 7 sampai 8.40 itu pertemuan kita yang ke-7. Nanti kalau ada yang masih belum jelas dari materi ini, silakan ditanya sebentar, nanti terus kita lanjut ke kapasitas simpang tak bersinyal. Materi terakhirnya itu nanti. Terus minggu depannya, insya Allah sudah UTS. Oke, ada pertanyaan enggak? Kapasitas. Dik Randy, silahkan. Izin bertanya Pak, itu kan untuk tabel hubungan VT dengan DJ-nya ada tulisan ukuran kota 1 sampai 3 jiwa. Itu maksudnya, tapi kan di soal itu ukuran kotanya 700.000. Itu tetap pakai tabel yang itu Pak? Iya, tetap pakai yang ini. Jadi karena MKJI belum menyediakan untuk semua jenis, kan tadi pengelompokan kota kan ada 5 tadi ya Mas. 100.000,
kurang dari 100.000, 100.000 sampai berapa tadi kita lihat, saya juga nggak ngapalkan. Kita lihat ini ya, ini 100.000 kurang dari 100.000, 100 sampai 500, 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, lebih dari 3 juta. Kalau teman-teman lihat tadi tabelnya ada 2 ya. Ini ada 2. Ada 2 itu hanya dibedakan satu ini yang 22 TT. Jadi yang 22 TT pakai yang ini, kemudian yang kedua yang ini yang 42T atau 62T. Ukuran kotanya ini. Jadi MKJI belum membuat menjadi 5. Nanti dicek di full booknya ya. E-booknya yang sudah saya kirimkan. Kalau tidak salah hanya beberapa yang dia buat, tetapi belum 5 kelompok ini. Jadi nah, belum ada 5. Ini kan berarti harusnya ada 5 kan? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kaliin 2. Karena yang 1, 2, 2 TT, yang 1, 4/2T, atau 6/2T, atau 1W. Jadi kita pakai yang ini. Pakai yang ini. Tapi untuk 22 TT ya, jangan pakai yang 4/2T. Karena tipe jalannya 22 TT. Ini saya koreksi. Bukan 31 km per jam, tapi 0,31 apa? DJ, nggak ada satuan. Jadi 0,31 DJ-nya. Terjawab, Mas? Oke, terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo, masih ada waktu. 1 pertanyaan terakhir boleh? Kalau ada. Nggak ada yang raise hand. Baik. Kalau tidak ada yang raise hand, maka kuliah tambahan sebagai pengganti hari Kamis karena libur cuti bersama Hari Raya Nyepi, saya adakan hari ini, saya anggap selesai. Tadi ada 1 contoh soal yang mudah, ya, yang sederhana. Tolong Anda pelajari dengan case yang berbeda. Case yang berbeda itu misalnya, Bapak ubah misalnya, saya balik kalau tadi yang ditanya C-nya, kemudian yang kedua yang ditanya Q-nya, jika diketahui nilai PT-nya. Nanti bisa saya ubah kan? Saya minta teman-teman mencari C, kemudian mencari VB, kemudian yang ketiga cari berapa DJ. Berapa derajat kejenuhan. Berarti teman-teman harus nyari arus. Data arus itu dari survei. Dikonversi yang semula kendaraan per jam dikalikan EMP kalau kita bicara MKJI. Tapi kalau hari ini kita bicara PKJI berarti dikalikan EKR. Ekuivalensi kendaraan ringan sehingga menjadi apa? Dari kendaraan per jam berubah menjadi SKR per jam. Kalau kapasitasnya bisa dicari, dihitung, Q-nya ada, maka teman-teman bisa mencari DJ, DJ-nya ada, VB-nya dicari, Anda bisa menghitung PT, kecepatan tempuh. Jadi, kalau nanti misalnya saya balik, saya minta Anda mencari VT dan mencari Q, tahu. Kalau tadi kan ini saya dibalik, ditanyakan C-nya, kemudian yang kedua ditanyakan Qmax pada nilai kecepatan tertentu. Besok kalau saya balik, saya suruh nyari C-nya, kapasitasnya, kemudian Q-nya Anda konversi dari kendaraan per jam menjadi SKR per jam, berarti Anda mencari DJ, DJ-nya dapat, kemudian Anda mencari VB, kecepatan arus bebasnya, VB-nya ada, maka terakhir Anda bisa menghitung VT pada Q tertentu. Itu ya, jelas? Baik, yang belum presensi, silakan tutup kuliah malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ini